Namaste. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kami di @letstalk.movie ya. Tahun 2008, dunia dikejutkan dengan berita seorang ayah dan ibu yang berprofesi sebagai dokter diduga membunuh anak kandungnya sendiri. Apakah benar orang tuanya yang membunuh atau orang lain? Malam ini Ane mau bahas film yang menceritakan kejadian nyata itu. Film ini berjudul Talfar. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran utama film ini ada Aswin sebagai detektif dari CDI, Vedan sebagai asisten Aswin, Dr. Ramesh sebagai ayah Shruti, Dr. Nutan sebagai ibu Shruti, Shruti sebagai korban, Basanti ART perempuan, Kempal ART laki-laki, Kanhaya pegawai Dr. Ramesh, Rajpal supir Dr. Nutan. Scene awal film ini memperlihatkan Basanti mau masuk rumah juragannya Dr. Ramesh, tetapi pintunya terkunci dari dalam. Dr. Nutan yang baru bangun tidur mencoba untuk membukakan pintunya karena terkunci. Dr. Nutan memanggil Kempal. Kempal, kamu di mana? Kempal tidak menjawab. Nutan mencoba telepon HP Kempal, ternyata HP Kempal dimatikan. Kemudian Basanti bilang, gini aja bu, ibu punya kunci duplikat kan? Lempar aja ke bawah bu lewat balkon, nanti saya turun dan mengambilnya. Oke, kata Dr. Nutan. Dr. Nutan melemparkan kunci dan ditangkap oleh Basanti. Lalu Basanti naik ke atas. Di saat Basanti mau buka pintu pakai kunci yang sudah diambil tadi, ternyata pintunya sudah terbuka. Basanti langsung masuk dan Dr. Nutan berteriak, Basanti, Basanti, Shruti mati, Shruti mati. Lihat apa yang Kempal lakukan padanya. Basanti, Dr. Ramesh, dan Dr. Nutan hanya melongo melihat Shruti tewas tak berdaya. Polisi Bahlul datang dan melakukan olah TKP. Tetapi polisi Bahlul ini terlihat tidak serius dan sembrono dalam melakukan olah TKP. Wartawan dibiarkan masuk sehingga membuat TKP menjadi rusak. Polisi tidak memanggil tim forensik untuk olah TKP. Polisi hanya melihat-lihat TKP ala kadarnya dan tidak memeriksa kasur, spray yang penuh darah yang merupakan bukti penting. Keluarga Shruti menjemur kasur dan spray yang penuh darah itu di rooftop rumahnya. Pintu rooftop ternyata terkunci dan terdapat darah di pintunya. Tetapi polisi tidak menghiraukannya. Kemudian keluarga Shruti mendobrak pintu itu dan kaget melihat mayat Kempal tergeletak di sana. Berita pembunuhan ini menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Media terus memojokkan kepolisian. Polisi Bahlul ini terus menyelidiki kasus ini dan hasilnya 1. Setelah otopsi mayat Shruti dan Kempal, luka sayatan di lehernya sama. 2. Setelah polisi memeriksa email Shruti, polisi menemukan email yang berisi permintaan maaf Shruti kepada ayahnya karena Shruti berbuat kesalahan. 3. Router internet di rumahnya mati nyala antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Analisa polisi mengatakan orang tua Shruti lah pembunuhnya. Tanpa basa-basi, polisi memanggil orang tua Shruti untuk diinterogasi. Polisi bertanya kepada Dr. Ramesh, masa dokter tidak mendengar apapun di luar kamar malam itu? Dr. Ramesh mengatakan, AC di kamar kami rusak pak dan suaranya sangat berisik sehingga kami tidak bisa mendengar apapun dari luar kamar. Tetapi polisi tidak percaya. Polisi juga mendapatkan informasi dari pegawai Dr. Ramesh, Kanhaya, bahwa Dr. Ramesh berselingkuh dengan Dr. Sunita, rekan kerja Dr. Ramesh. Polisi pun mengintegrasi Dr. Sunita. Dia mengatakan dengan nada tinggi, jaga mulut bapak. Saya adalah wanita baik-baik. Pernikahan saya bahagia dengan suami saya. Untuk apa saya selingkuh? Dr. Sunita menolak dengan keras tentang perselingkuhannya. Kemudian polisi memaksa Dr. Ramesh untuk mengaku saja bahwa dia dan Dr. Nutan telah membunuh anaknya. Tetapi Dr. Ramesh ngotot bukan mereka pelakunya. Tanpa bukti yang jelas, polisi langsung menuduh dan menetapkan orang tua Shruti, Dr. Ramesh dan Dr. Nutan pelakunya. Mereka pun dipenjara. Scene berpindah ke Kapolres. Kapolres ini adalah sahabat dekat JK. JK adalah calon direktur baru CDI. Kapolres melakukan konferensi pers dan mengatakan kepada media bahwa kepolisian telah berhasil memecahkan kasus ini. Kapolres mulai menceritakan kronologi pembunuhannya. Malam itu, Dr. Ramesh kerja menggunakan laptopnya sampai malam. Dr. Ramesh haus dan ingin minum miras.
Dia pergi keluar kamar dan mengambil minuman. Kemudian memanggil Kempal untuk meminta tolong ambilkan gelas, tetapi Kempal tidak menjawab. Dr. Ramesh pergi menuju kamar Kempal. Ternyata Kempal tidak ada. Dr. Ramesh pergi ke kamar Shruti dan mendapati Kempal tidur bersama Shruti. Melihat itu, Dr. Ramesh marah dan langsung mencari kayu dan memukul mereka berdua hingga pingsan. Kemudian istrinya Dr. Nutan terbangun. Setelah Dr. Ramesh dan Dr. Nutan melihat Shruti dan Kempal pingsan, mereka mengangkat Kempal ke rooftop dan menyayat leher Kempal hingga tewas. Mereka kembali ke kamar Shruti untuk menyayat leher Shruti. Setelah melakukan 2 pembunuhan, mereka membersihkan darah kedua korban dan pisau yang dipakai. Dr. Nutan tidak terima dengan apa yang dikatakan polisi-polisi Bahlul ini. Dr. Nutan mengatakan kepada media, tidak mungkin Dr. Ramesh membunuh Shruti. Dr. Ramesh bahkan tidak pernah menamparnya. Shruti itu segalanya bagi Ramesh. Banyak asumsi yang beredar di media dan masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang mendukung keluarga Ramesh, namun tidak sedikit yang nyinyir. Karena perdebatan ini terus terjadi di media dan masyarakat, akhirnya pemerintah turun tangan. Kementerian Dalam Negeri India meminta CDI yang dipimpin Shankar untuk mengambil alih kasus ini. Shankar menunjuk Ashwin untuk memecahkan kasus ini. Ashwin dikenal sebagai orang yang cerdas dan banyak menyelesaikan masalah kasus seperti ini. Ashwin mulai melakukan penyelidikan, tetapi Ashwin kesulitan mendapatkan informasi karena TKP-nya sudah rusak, mayat sudah dikubur. Yang ada hanya keterangan-keterangan dari para saksi. Ashwin bersama asistennya Vedan, dokter dan tim lainnya melakukan olah TKP. Ashwin menemukan 3 botol minuman di kamar Shruti. Ashwin juga mendapatkan informasi bahwa Kempal bukan pemabuk. Dr. Nutan juga tidak tahu itu botol minum siapa di kamar Shruti. Ashwin juga menemukan darah di pintu dan tembok rumah Shruti. Ashwin melakukan interogasi kepada beberapa orang. 1. Interogasi Dr. Ramesh. Dr. Ramesh mengatakan kepada Ashwin, saya tidur jam 11 malam pak. Ashwin bertanya, kenapa router internet mati nyala antara jam 11 sampai jam 6 pagi? Dr. Ramesh mengatakan, saya tidak tahu tentang hal itu pak. Itu adalah hal yang lumrah terjadi di kota ini pak. Router internet memang tidak kuat. Lalu jam berapa kamu bangun? Istriku, Dr. Nutan, bangun pagi karena ada tingtong. Ternyata itu adalah Basanti. Saat istriku membuka pintu, ternyata terkunci dari luar. Istriku memanggil Kempal, tapi Kempal tidak ada. Istriku telepon Kempal, tapi HP-nya dimatikan pak. Akhirnya istriku melempar kunci duplikatnya ke bawah dan Basanti mengambilnya. Lalu Basanti masuk. Kemudian aku, istriku dan Basanti mendapati Shruti tewas. Lalu polisi datang dan langsung mengambil mayat Shruti. Polisi menuduh kami dengan mengatakan setelah membunuh Shruti, kami membersihkan darah Shruti, sidik jari, lalu minum whisky. Pak, saya bahkan tidak berani menyutik gigi Shruti pak. Bagaimana aku bisa menggorok lehernya? Ashwin kemudian bilang, ada 2 pembunuhan di sebelah kamar Anda. Tapi kenapa Anda tidak mendengar apapun? Dr. Ramesh menjawab, AC kamar kami rusak pak dan suaranya sangat bising sehingga kami tidak mendengar apapun. Keesokan harinya, Ashwin ingin membuktikan suara bising AC Dr. Ramesh. Ashwin dan tim pergi menuju kamar Dr. Ramesh dan mencoba tidur beneran di kamar itu. Di saat Ashwin tidur, tim yang lain membuat suara bising seperti bernyanyi dan memecahkan gelas. Ternyata benar, Ashwin tidak mendengar apapun. Ashwin bertanya kepada tim forensik tentang jejak darah yang ada di tembok. Ternyata polisi-polisi Bahlul itu tidak memanggil tim forensik. Artinya tidak ada laporan analisis mengenai sidik jari dan bercak darah. Tim dokter melakukan tes poligraf kepada Dr. Ramesh dan Dr. Nutan. Hasilnya, dokter mengatakan mereka tidak berbohong. Mereka mengatakan yang sejujurnya. Mereka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Kedua, interogasi polisi Bahlul. Ashwin bertanya, apakah Bapak memanggil tim forensik saat di TKP? Tidak. Anjing pelacak? Tidak, Pak. Lalu Dr. Nutan telepon HP Kempal, tapi direjek. Siapa yang reject pak? Hantu. Emang orang mati bisa terima telepon? Dengan marah, Ashwin mengatakan, harusnya bapak cari jejak digital telepon Kempal. Itu masih dalam radius TKP. Bodoh bapak. Kau dan timmu tidak menemukan sidik jari di TKP. Terus aku harus investigasi apa? Kau merubah TKP menjadi pasar ikan. Kau biarkan orang masuk lalu lalang di TKP. Apakah ada darah pembantunya di kamar? Tidak pak, hanya darah Shruti, darahnya pembantunya.
Sudah dibersihkan, Pak. Terus darah pembantunya apa? Warna biru. Goblok kamu. 3. Interogasi Kanhaya. Kau sudah kerja berapa tahun dengan Dr. Ramesh? 4 tahun, Pak. Apa yang kau tahu tentang Dr. Ramesh, majikanmu itu? Dr. Ramesh selingkuh sama Dr. Sunita, Pak. Aswin cross-check langsung tentang info itu dan tidak ada bukti perselingkuhan antara Dr. Ramesh dan Dr. Sunita. Artinya Kanhaya berbohong. 4. Interogasi Dr. Sunita. Aswin bertanya, apakah Anda melihat hal-hal yang tidak biasa pada Dr. Ramesh? Saya melihat Dr. Ramesh memarahi Kanhaya, Pak, di depan pasien karena Kanhaya salah kasih resep obat. Itu terjadi seminggu sebelum pembunuhan. 5. Interogasi pensiun polisi Pak Gogia. Pak Gogia datang juga ke TKP. Dia mengatakan ada 3 botol minuman di rumah itu di saat pembunuhan, Pak. Toilet juga terlihat sangat kotor. Saya yakin ada orang lain di malam itu, Pak. 6. Interogasi Rajpal, sopir Dr. Nutan. Meskipun tanpa bukti, Rajpal mengatakan dengan percaya diri bahwa Dr. Ramesh membunuh Shruti. 7. Interogasi Nandu. Dia mengatakan Kempal dan Kanhaya berasal dari desa yang sama dan mereka sering main kartu di kamar Kempal. 8. Interogasi pegawai lain. Mereka mengatakan Kanhaya pernah dimarahin Dr. Ramesh, Pak, karena salah kasih resep obat. Waktu itu Kanhaya curhat kepada kami. Dia marah sekali dengan Dr. Ramesh dan bertekad ingin balas dendam kepada Dr. Ramesh. Kempal pun menasehatinya untuk bersabar. Hasil interogasi ini, Aswin menyimpulkan Dr. Ramesh tidak punya motif dan tidak punya bukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Kanhaya mempunyai motif dendam kepada Dr. Ramesh. Kita lanjut part 2 ya.